Sahabat misioner dikasih Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami para Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, merupakan pekan biasa ke-30. Hari ini, sebelum memulai aktivitas kita, maka kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Mari sebelumnya membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari yang baru ini, yang boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih pula karena kami masih boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam, meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan perutusan kami sepanjang hari. Tambah-tambahkanlah iman percaya kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Bersabarlah ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan oleh orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, biji sesawi merupakan biji yang paling kecil dibandingkan semua biji-bijian yang lain. Namun demikian, bila biji sesawi itu bertunas, tumbuh dan menjadi tanaman yang besar, maka tanaman tersebut bisa tinggi dan kuat, dan bahkan burung-burung bisa tinggal dan bersarang pada ranting-rantingnya. Bisa juga menjadi tempat berteduh makhluk lain. Demikian juga ragi. Ragi biasanya berbentuk kecil, kristal atau butiran-butiran kecil, bahkan dapat menjadi lebih kecil daripada pasir. Namun demikian, bila ragi tersebut ditambahkan dalam tepung terigu, dicampurkan, diaduk-aduk, maka tepung tersebut bila dibiarkan beberapa saat akan mengembang menjadi semakin banyak. Sahabat misioner dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini kita mendengar saat Tuhan Yesus mengajar di suatu rumah ibadat bahwa kerajaan surga seumpama biji sesawi, dan kerajaan surga juga seumpama ragi. Walaupun kecil atau tidak tampak, namun akan tumbuh di dalam hati kita dan akan tampak melalui perilaku kita, sikap dan tutur kata kita yang setiap hari akan kita lakukan kepada sesama, dan terutama orang yang membutuhkan. Dan kita juga akan menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul, namun orang lain yang bertemu akan merasa kebaikan kita, serta kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi semua orang yang kita temui. Sahabat misioner, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah merasakan kerajaan Allah di dalam hati kita? Apakah setiap orang yang bertemu kita juga sudah merasakan kasih dan diperhatikan seperti yang Tuhan kehendaki? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sahabat misioner, mari kita menutup permenungan kita dengan bersama-sama berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor dan cemerlang, membawa kegembiraan dan penghargaan.
Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.